Hai anak-anak, selamat pagi. Nah, pagi hari ini pasti kita semua sudah mandi, sudah seger, sudah sarapan. Tapi mungkin ada juga yang belum sarapan. Tapi nggak apa-apa, kita semua mau bersiap untuk beribadah. Hari ini kita mau ibadah apa sih sebenarnya? Mungkin tadi pagi kalian dibangunin pagi-pagi subuh-subuh sama orang tua. Ayo cepet bangun, cepet bangun, cepet bangun. Sebenarnya kita mau ada apa sih hari ini ibadahnya? Tahu nggak ada ibadah apa hari ini? Hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita biasanya menyebut kebangkitan Yesus itu dengan sebutan apa? Betul, dengan sebutan Paskah. Oke, sekarang kita semua berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Hari ini harinya Tuhan dan Allah ditinggikan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Oke, sekarang silakan duduk. Nah, sekarang kita semua kan sudah semangat. Kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita mau membaca Alkitab. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang bangkitan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, anak-anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pagi hari ini kami semua boleh berkumpul untuk merayakan Paskah. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan firman. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui cerita kebangkitan-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sekarang anak-anak, mari kita membaca Alkitab. Kita buka Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ayo dibuka Alkitabnya. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yuk kita perhatikan cerita tentang kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring."
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua pernah merasa takut. Ya kan, kita semua pasti pernah merasa takut. Takut karena apa? Coba. Ada yang takut nggak dikasih uang jajan sama bapak dan ibunya. Ada lagi yang takut karena mungkin nilainya jelek, nggak pernah belajar, ya kan? Terus ada juga yang takut mungkin karena mau dihukum oleh bapak ibu guru. Terus ada yang bilang juga takut sama setan. Takut. Tapi yang jelas kita semua pernah takut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tadi kita membaca kisah kebangkitan Tuhan Yesus dalam Injil Matius yang juga menceritakan tentang ketakutan. Siapa yang takut? Tadi disebutkan ada perempuan dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang merasa takut. Kok mereka takut sih? Padahal Tuhan Yesus kan bangkit, mestinya mereka kan senang. Gimana sih ceritanya? Nah, tadi disebutkan, diceritakan di sana bahwa menjelang menyingsingnya fajar, para perempuan datang ke kubur Yesus. Nah, kita bisa membayangkan menjelang menyingsingnya fajar, perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus. Menyingsingnya fajar kan berarti pagi hari, matahari mau terbit. Ngapain mereka ke kubur Yesus pagi-pagi? Belum ada orang, masih sepi. Tadi dikatakan mereka mau menjenguk kubur Yesus. Sesampainya mereka di kubur Yesus, para perempuan itu mengalami sebuah peristiwa yang heboh. Peristiwa apa? Nah, tadi kita membaca ada gempa bumi. Dan di sana ada malaikat yang turun. Malaikat itu kemudian menggulingkan batu penutup kubur Yesus, dan sesudah batu itu terguling, malaikat itu duduk di atasnya. Malaikat itu tampak putih berkilau-kilauan, dan itu membuat para perempuan itu takjub melihat malaikat itu. Selain takjub, para perempuan itu pun juga merasa ketakutan karena mereka melihat sesuatu yang aneh di depan mereka. Tetapi malaikat itu kemudian berkata kepada para perempuan itu, "Jangan takut." Mungkin suaranya digede-gede dikit ya kali. "Jangan takut. Jangan takut. Yesus yang sudah mati itu sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah pergi mendahului kamu ke Galilea." Nah, adik-adik, setelah mendengar perkataan malaikat tadi, para perempuan itu lalu begitu merasakan sebuah kekuatan yang baru. Mereka kemudian berlari dengan cepat kembali kepada para murid dan menceritakan apa yang sudah malaikat itu katakan kepada mereka, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ketika para perempuan itu bercerita tentang apa yang dikatakan para malaikat kepada para murid, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Jangan takut, sebab aku telah bangkit dari antara orang mati, dan aku sudah mendahului kamu ke Galilea." Tuhan Yesus bangkit. Baru saja kita semua mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
Dalam kebangkitannya Tuhan berpesan kepada kita, jangan takut. Yuk kita dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus kepada kita. Jangan takut karena Tuhan sudah bangkit dan menyertai hidup kita. Sekarang anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yuk dipersiapkan dulu yuk persembahannya. Setelah dipersiapkan, kita bersama-sama mau memuji nama Tuhan dengan lagu Sebab Dia Hidup. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita sekarang mau melakukan sesuatu, kita mau menghias sesuatu. Kalian tahu ini apa? Ya, ini telur. Kita mau menghias telur. Bukan? Gampang kok membuatnya. Kalian bisa membuat telur Paskah dengan model yang lain, menghias dengan model yang lain. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana menghias telur Paskah dengan bentuk wajah seekor hewan. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa membuat kartu ucapan yang sederhana, kartu ucapan Paskah yang ada gambar virus corona. Kenapa harus dikasih gambar virus corona? Karena kita sekarang beribadah dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memutus penyebaran virus corona. Yang depan dikasih gambar, lalu belakang ada lembar yang kosong,
Kalian bisa menulis selamat Paskah, tulis pesan Tuhan Yesus tadi, jangan takut. Lalu di bawahnya tulis, aku tidak takut virus corona, aku mau hidup bersih. Lalu kalau sudah, kalian bisa mengemasnya dengan kemasan yang lebih cantik, yang lebih rapi, lalu berikan kepada orang-orang yang kalian kasihi. Udah bukan? Yuk dibuat, yuk dibuat. Nah, sekarang kita semua harus gembira. Tuhan Yesus tadi sudah berpesan jangan takut, maka sekarang kita harus gembira. Bahkan kalau kita mendengar nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk tentang virus corona, kita harus bisa bahagia dan tidak boleh panik. Maka jadilah anak-anak yang gembira. Yuk kita semua menyanyi yuk lagu Lah Aku Bocah Rahayu. Bocah rahayu. Lah aku bocah rahayu, aku kudu hidup. We opalan wong tuwa sadulur lan mitra. Cara apa maneh aku, lah aku bocah rahayu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ibadah kita akan segera selesai. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang membuat kami tidak takut, sehingga kami boleh berjalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi bencana wabah virus corona. Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah yang mengambil kebijakan agar bisa menyelesaikan wabah virus corona ini, sehingga kami semua boleh kembali hidup seperti sedia kala. Kami berdoa juga untuk para medis yang tengah merawat pasien yang terpapar virus corona. Tuhan beri mereka kekuatan sehingga mereka boleh merawat dengan penuh sukacita. Sekalipun kami tahu bahwa mereka, para perawat, harus mempertaruhkan hidup dan nyawa mereka untuk merawat saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan, kami berdoa juga buat para pasien yang terpapar virus corona dan juga keluarganya. Berilah anugerah, kekuatan, berkat bagi mereka sehingga mereka boleh menjalani tapak demi tapak kehidupan ini bersama dengan Engkau. Seperti apa yang sudah Engkau pesankan kepada kami, jangan takut, biarlah mereka terus berani menghadapi kenyataan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya kami semua boleh menaati apa yang menjadi prosedur pemerintah. Tuhan memberikan kepada kami ketaatan sehingga kami semua boleh melakukan apa yang menjadi himbauan pemerintah. Terima kasih Tuhan, anugerahilah kami semua dengan sukacita sehingga hidup kami bahagia. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu, terima kasih untuk Paskah tahun ini. Kami sungguh bersyukur kami boleh merayakan Paskah, sekalipun kami harus merayakan dengan cara yang lain dan situasi yang berbeda. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Semua ini kami pinta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah bangkit. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai bertemu kembali di ibadah anak di minggu yang akan datang. Tetap beribadah, stay at home, jangan lupa beribadah di rumah. Pada akhirnya, selamat Paskah, jangan takut,
Tuhan beserta kita. Amin.